baru bangun. Jam berapa ya? Jam 9. Bentar ya, bentar mandi dulu. Baiklah, ini semua untuk kalian yang kangen sama vlog syuting. Gue lagi syuting film baru dan nggak ada vlognya, cuman karena banyak yang minta, ini satu aja deh gue kasih ya pas lagi di Bali nih. Udah 9 hari di sini dan hari ke-9 ini semua adegan akan dilakukan di hotel. Ceritanya kan kita nginepnya di hotel, ini hotelnya. Sebelum-sebelumnya kita udah sempat ke Nusa Penida dan lain-lain. Terus hari ini semua dilakukan di hotel, jadi bakalan lebih santai sih sebenarnya syutingnya. Tadi gue telat bangun karena setiap hari kan dikasih call sheet tuh, kru harus siap-siap jam berapa, datang ke lokasi jam berapa. Kita roll kamera tuh jam 7, seharusnya habis jam 7 tuh kita udah bisa ngerekam, tapi gue baru bangun setengah 7. Untungnya tim gue tuh kece banget, jadi gue kan sebelumnya udah meeting dulu, tentuin titik di mana kameranya, pergerakan pemainnya gimana. Begitu gue keluar kamar, semuanya udah di set gitu persis di sini. Tempat duduk gue di situ, monitor gue seperti biasa. Kalau Suradara kan duduknya di depan monitor. Kita ada mungkin sekitar 5-6 scene hari ini sama Ridwan Remin sama Yoga Arizona. Yang lain udah pada pulang. Si Anissa Rolos udah balik. Arif Muhammad, si Mabeti udah pulang. Jadi sisanya tinggal gua, Yoga Arizona sama Ridwan Remin sama 2 pemain lainnya gitu. Jadi ya kita lihat ya bakal gimana hari ini. Dimulai dengan cukup baik tanpa ada hujan, mudah-mudahan seterusnya lancar. Ini buat semua yang kangen sama vlog syuting gua, nanti juga akan ada kru-kru yang ngomong. Cuman hanya 1 kali ini aja, jadi nggak akan ada lagi ya kayaknya. Yuk, let's go. Mantap. Saya Jini, divisi kostum wardrobe. Saya Iksan Ramadita di divisi sound. Gua Ramdan, gua di sini sebagai script continuity supervisor. Nama saya Riko Marpaung, saya art director di film Single 2. Tugasnya sebenarnya banyak, panjang kalau dari awal. Cuman yang ngurusin baju lah, gampangnya begitu. Di sini gua lebih spesifiknya untuk cek masalah continuity. Itu dimulai dari continuity kostum, continuity art, continuity set, termasuk continuity adegan juga gitu. Membuat set, mengarang-arang, menyulap set. Jadi kalau ada set kosong atau set yang nggak ada isinya, saya yang bertugas untuk membuat desain dan mengisi set itu. Baru 11 tahun. 11 sekarang. Di divisi ini dari 2005 ya? 13 tahun berarti. Kurang lebih. 2005. Berapa tahun tuh? 13 tahun. Apa ya? Ya sama aja sebenarnya kayak kerjaan lain. Cuman ya karena suka jadi itu tuh biasa, bumbu-bumbu aja yang nggak enaknya. Kalau kita suka ya, walaupun misalnya capek, nggak enak atau ketemu orang yang nyebelin, tetap aja kita balik lagi karena suka. Banyak susah nenangin orang sih jelas. Biar pada nggak berisik itu susah. Orang-orang itu ya selalu bersuara, jadi itu paling susah sebenarnya. Untuk continuity itu misalnya ada pemain baru, nah itu agak sulit. Agak sulitnya dalam artian di sini ketika kita coba ngingetin continuity adegan dia, gerakan dia, itu terkadang malah bikin si pemain itu sendiri jadi beban gitu loh. Yang tadinya dia dialognya udah hafal nih, terus di Shotmaster kita coba ingetin di
next shotnya untuk si pemain itu dialog apa, terus continuity gerakan, itu kadang malah dia jadi blank sendiri karena dia coba nginget continuity gerakan dia, dialog dia gitu. Film Rumah Darah atau ya, film Rumah Darah itu paling ribet karena filmnya horor, gori, yang which is semua set tuh harus dilakukan di tempat yang kosong baru kita ngedesain dan dibangun gitu. Jadi nggak ada set yang asli. Hello, my name is Anastasia. I'm from Russia. Yeah, originally from Moscow. Yep. Oke, shot pertama udah kelar untuk hari ini. Scene pertama, shot pertama. Tadi melibatkan banyak sekali ekstras. Ada bule-bule juga. Kalau syuting di Bali, ekstrasnya itu pasti cakep-cakep. Tadi cukup lama ya, kita setengah jam lebih untuk satu shot doang, padahal satu scene satu shot. Cukup lama karena banyak banget pemainnya. Maksudnya banyak pergerakan ekstras-ekstrasnya gitu. Tapi untungnya udah kelar. Jadi kita langsung ke scene berikutnya. Let's go. Oke, ini lagi ngeset untuk shot berikutnya dari scene berikutnya. Ini shot 1 yang kita lagi set. Kalau misalnya dalam nulis sebuah cerita, tulisan gitu, satuan terkecil ada kata itu dirangkai menjadi kalimat jadi paragraf. Kalau di film itu satuan terkecil ada shot. Jadi shot itu yang akan merangkai kalimat-kalimat dalam filmnya. Nah, kalau baru awal-awal, kalau gue dulu pas awal-awal misalnya bikin Malam Minggu Miko gitu, atau film pertama gue Marmut Merah Jambu, gue tuh masih kesulitan ngerangkai shot-shotnya di dalam kepala gue gitu. Tapi kalau sekarang udah film kesekian, gue udah bisa mikirin, oh nanti di bioskop jadinya tuh habis shot ini ngerangkainya tuh bagus gitu, dan tiap shot itu punya maksudnya sendiri gitu ketika gue ngerangkai itu. Yang penting adalah, nah makanya buat kalian yang mau bikin film atau belajar bikin film pendek, yang penting kalian udah tahu bayangan di kepala shot demi shot itu kan ngerangkainya kayak gimana, dan pede aja gitu dengan shot yang kalian ambil. Ngopi lagi. Bah, yang bener dong. Pernah ngurusin talent gak? Maaf, saya masih. Lagi. Bapak ngeselin ya. Ja, tanya aja, jadi gue bisa jawab. Apa kek? Aku Yeyen. Aku biasanya buka acara kuis malam gitu. Aku asisten make up artis di sini. Make upnya di sini Mbak Fitri. Manajemen FK Manajemen. Fitri Kardashian Group. Kurang lebih udah 5 tahun. Awalnya saya di wardrobe. Terus pindah ke make up. Biasanya kesulitannya nih kayak gini nih. Ini kan rambut tipis nih. Itu kita harus akalin gimana supaya nggak kelihatan tipis. Terus kayak misalnya kalau lokasinya panas, itu yang peringatan cepet tuh kita harus selalu sigap ya. Kak. Cek. Aman, Bang Daud? Salam gimana? Aman nggak? Sekali lagi saya minta tolong handphonenya di silent ya. Oke, ini lagi nunggu sarapan, jadi baru selesai take yang tadi. Sekarang kita pindah ke lokasi, yaitu kolam berenang. Tadi nggak sempat sarapan karena bangunnya juga mepet banget. Jadi ya baru nunggu. Tadi lagi dimasakin telur sama apa nih, restoran ya? Restoran di belakang lagi mau ditaruh sini. Kru-kru tapi semuanya udah pada makan. Kalau syuting biasanya kita catering. Kalau di Soraya cateringnya enak-enak sih. Kadang-kadang ada yang cuma nasi sama tempe doang kalau di produksi lain ya. Cuman kalau di sini kita pasti makanannya enak-enak. Karena kalau makanannya nggak enak, krunya pasti nggak enak juga kerjanya. Jadi harus dikasih yang enak juga. Yang ngeselin kemarin kita syuting di Nusa Penida. Terus setengah hari kita habiskan untuk nge-shootnya itu kita di tengah laut, terus ada kapal dan diambil gambarnya pakai drone. Drone-nya pas lagi take tiba-tiba sinyalnya hilang dan hilang apa sih kalau drone itu kayak ada sinyalnya hilang, terus dia terpaksa harus mendarat darurat di sebuah pulau. Pas mendarat ketika kita cek koordinatnya ada, tapi kalau kita lihat ke tempatnya drone-nya nggak ada. Karena kabarnya dia drone-nya mendarat di pulau apa namanya? Devils apa?
devil apa-apa, apalah nggak ngerti lah. Terus tim drone kita kesana, nyisir tempatnya, nggak ketemu juga drone-nya. Akhirnya sama orang-orang lokal dibilangin katanya ini emang daerahnya agak serem karena orang aja hilang, gimana drone. Dan disarankan untuk ngobrol sama pamangku kayak pemimpin apa ya, mungkin semacam pemimpin adat kali ya di sana setempat ya. Mungkin kayaknya karena kita ngambil gambar tapi nggak kayak izin dulu ke apapun yang ada di sana ya, nggak ngerti juga gue. Dan drone itu sampai udah kita cari masih hilang juga. Sekarang tim drone lagi kesana lagi untuk ngobrol sama pemangkunya, minta diliatin apakah bisa balik atau tidak drone-nya gitu. Percaya nggak percaya ya? Katanya sih masih ada drone-nya, cuman disembunyikan gitu. Kalau buat gue pengen banget drone-nya balik ya, karena di situ ada file syuting kita setengah hari loh di tengah laut, mana ombaknya kenceng banget, terombang-ambing ya. Jadi mungkin kalau ada makhluk halus yang nonton vlog ini dan makhluk halus tersebut kenal sama makhluk halus yang ada di sana, ya tolong disampaikan lah bahwa gue butuh drone-nya balik gitu ya. Ya ini himbauan lah untuk semua makhluk halus yang menonton vlog ini gitu. Dikasih tahu lah temennya, jangan diumpetin drone-nya, kasian. Capek syutingnya setengah hari loh di tengah laut loh. Nah ini udah datang makanannya. Kita makan buah naga karena diet. Biasanya kalau syuting itu di depan meja director tuh dikasih cemilan-cemilan nggak karuan banyak ya. Tiba-tiba malam ada martabak lah, tiba-tiba ada apa. Sekarang gue minta nggak ada supaya nggak gendut. Lo udah gendut banget gue. Baiklah, mari. Hello, my name is Anastasia. I'm from Russia. Russia? Yeah, originally from Moscow, yep. I like how it's going, the process. I can see that everything is good organized, that actors really enjoy what they're doing, and I get that movie should be really interesting for people who gonna watch it, and I hope I can see this movie too somewhere and somehow. What do I do in Russia? I'm a financial manager, yeah. Okay. So, and here like I just, yeah, yeah. In Bali your holiday? Yeah, it's my holiday, like 1 month. 1 month. Yeah, and then since like 2 weeks, so it's around two more weeks when I need to go home. Unfortunately. Jangan lupa nonton Single 2 di bioskop. Bye. Baiklah, sekarang lagi break makan siang. Jadi kalau break makan siang kita istirahat semuanya pada makan, karena kerja kalau nggak makan pasti lemes juga ya. Enaknya syuting di hotel, gue bisa balik ke kamar gue di lantai 3. Jadi gue mau tidur. Yang lain pada makan, pada siap-siap lagi, gue tidur. Karena ngeset tuh biasanya sejaman lah. Jadi gue ada waktu buat ya mungkin break sejam, ngeset sejam, ada 2 jam buat tidur istirahat. Karena tadi pagi banget bangunnya ya. Buat gue sih pagi. Mari kita lanjutkan. Ya. Cuacanya alhamdulillah tadi kan di kolam renang, dan pas beres langsung gerimis, nggak pas kita lagi di kolam renang. Cuma sejauh ini sih gua masih belum menunjukkan bakat gua yang sesungguhnya sih, karena bakat gua kan sebenarnya kan tidur ya. Jadi belum ada nih yang tidur-tidur. Hari ini kan ada 4 scene, yang 3 udah beres, lobby, terus sudah itu kolam renang. Terakhir sekarang adalah kamar hotel. Habis itu kita party.
Indonesia yang merasa dirinya hebat acting. Kalian sorry. Nama gue Ali. Saya di divisi telco. Saya di casting director and PR promotion manager Sebagai Astrada 1. Biasa ngurus schedule pemain, kebutuhan pemain, itu aja sih. Yang ngurusin set. Bulan sudah lama banget ya? Udah lama banget. Dari kemarin. Kemarin dulu sih. Ya kurang lebih udah 24 tahunan. 2004. Dari 2008. Dari 2008. Tapi waktu itu masih ngerjain film-film kecil, FTV, iklan gitu. Film sih baru dari 2014. Kadang-kadang schedule mereka membuat saya sakit gitu. Waduh, artis lain kali. Artis lain. Ya, Dan kadang-kadang mereka di calling jam 10, datangnya jam 3 pagi. Itu yang udah papan-papan atas ya Bun ya. Setiap karakter orang kan berbeda, penanganannya pun berbeda. Secara kesulitan karena jumlahnya talentnya banyak, itu The Night Come For Us sama Foxtrot tuh lumayan wow. Terutama kita bentroknya sama schedule, itu paling penting, sama lokasi. Terus sama apalagi kita syutingnya di akhir tahun yang musim hujan, itu bahaya banget sih. Baiklah, ini shot terakhir hari ini. Kita harus agak-agak sedikit tenang karena di sini dekat kamar-kamar orang-orang lain, tamu-tamu asli yang hidup di sini. Jadi adegan di lorong ini nggak boleh berisik, dan untungnya adegannya cuma jalan doang, jadi aman ya. Hari ini serunya adalah kita berhasil narik satu scene. Jadi narik scene itu adalah karena kita nyelesainnya cukup cepat, scene-scene yang kita ambil hari ini, sehingga ada waktu jeda cukup panjang antara siang ke malam. Jadi scene yang seharusnya diambil buat besok kita pindahin ke hari ini. Jadi hari ini cuma 3 jadi besok cuma 3 scene doang. Secara keseluruhan sih cukup lancar ya. Nah, kalau habis take selesai, take-nya bagus, terus dicek filenya, pastiin filenya nggak korup ketika di save, terus orangnya bilang files good, tuh artinya aman, berarti bagus. Baiklah, itu aja ya. Sekarang gue mau makan malam, istirahat, dan besok kayaknya callingannya pagi, kita mulai pagi. Ya, kita sambil makan malam, ntar gue tutup di kamar gue. Semuanya udah selesai, orang-orang udah pada istirahat. Saatnya kita menutup hari sambil makan dan nelpon istri. Halo. Kamu lagi aku shoot nih di vlog nih. Aku lagi makan. Aku juga lagi makan. Kamu makan apa? Aku lagi gambar sambil. Oh, yang kamu post di Instagram ya? Kamu kangen vlog syuting nggak? Ini vlog syuting ini untuk orang-orang yang kangen sama vlog syuting. Kamu kangen nggak? Aku kangennya sama suami anakku. Yeay, seneng gak? Wow, mudah-mudahan semua selancar hari ini. Karena hari ini anehnya ya, pas lagi nge-shoot buat vlog itu paling lancar. Hari-hari sebelumnya? Emang sebelumnya? Sebelumnya lancar juga sih, cuman pertama scene-nya banyak, terus panjang, take-nya tuh bisa sampai 10 take, 11 take gitu kan. Hari ini tuh kayak cepet banget, lancar banget. Remin tuh ngapalin naskahnya bagus sih. Kadang-kadang aku lupa dialog apa, dia ngasih tahu. Habis ini gitu. Penghitungan Remin jago banget ngapal naskahnya. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang jarang di casting. Begitu dapat film, jadinya Kita udahi dulu vlognya. Terima kasih yang udah nonton ya dari tadi. Ingat, udah nggak ada lagi vlog syutingnya, cuman ini doang satu-satunya. Nonton aja nanti film Single Part 2 di bioskop. Kapan tayang? Nanti akan segera gue infokan seperti biasa di seluruh sosial media gue. Doain aja rame filmnya. Dan kalau ada yang penasaran sama film yang part 1-nya, lihat aja di Netflix. Sekarang udah ada. Makasih semua yang nonton. Mudah-mudahan yang mau belajar film dapat sesuatu lah dari vlog ini, karena banyak banget gue dapat email dari orang yang mau belajar film bilang, gila vlog syutingnya ngebantu banget ya, ternyata bikin film tuh kayak gini. Jadi semakin banyak orang yang tertarik bikin film, tapi banyak juga yang jadi memikirkan kembali, ternyata capek jadi kru ya. Tapi apapun itu, moga-moga vlognya seru dan bermanfaat. Makasih ya, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.